Allah ahsan al-jaza. Jazakallah khair kepada beliau Habib Mukhdar bin Ahmad As-Segaf yang telah memberikan nasihatnya kepada kita yang hadir malam hari ini. Semoga sedikit nasihat dari beliau tadi membuat kita semakin mawas diri, semakin berhati-hati, dan tapi tidak membuat kita takut yang berlebih-lebihan. Jangan sampai wabah penyakit corona ini menyebabkan kita fobia. Fobia artinya ketakutan yang berlebihan untuk datang silaturahmi, untuk sholat berjamaah, untuk zikir. Jangan. Kita hati-hati boleh, kita waspada, kita mawas diri, hati-hati, tapi takut yang berlebihan jangan. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau kita takut yang terlalu berlebihan, akhirnya kita melupakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatan Allah kalau memberikan penyakit, Allah juga memberikan obatnya. Nggak mungkin setiap Allah menurunkan wabah penyakit disertai juga dengan obatnya, pasti ada. Nggak mungkin Allah menyiksa kita, kasih penyakit tapi tanpa dikasih obat sama Allah, ya langsung penduduk dunia kita mati kabeh. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita yang hadir malam hari ini dan bagi yang mendengarkan via YouTube malam hari ini, yang ngaji di mana berada. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita tentang situasi yang terjadi saat ini sebenarnya sudah pernah diramalkan atau pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Makanya santai mawon santai. Kita tetap ikut instruksi dari pemerintah. Kita ikuti aturan ulil amri, pemerintah yang sah, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu presiden. Beliau-beliaulah yang tahu kalau kondisi negara lagi membutuhkan apapun, beliau yang tahu. Tapi saya akan berbicara sedikit tentang jadwal Az-Zahir yang akhir-akhir ini memang banyak ditunda. Sebenarnya kalau dari saya pribadi tidak ada niatan untuk menunda jadwal, tapi melihat perkembangan seperti kemarin di Batang, di Sijono, desa Sijono Batang, itu persis ketika adzan subuh pada hari Rabu, saya ditelepon langsung oleh Bapak Kapolres Kabupaten Batang, dikarenakan situasi di Kabupaten Batang tidak memungkinkan untuk mengadakan pengajian. Saya mengikuti aja, padahal hati saya sebenarnya pingin tetap hadir, pingin tetap bikin acara itu, karena insya Allah dengan berkah sholawat, dengan berkumpulnya umat Nabi Muhammad untuk memuji Allah, istighfar kepada Allah dan bersolat kepada Nabi, insya Allah virus penyakit apapun akan lenyap di dunia ini. Hebat-hebatnya virus kaya apa, insya Allah saya lebih yakin dengan kekuatan sholawat, dengan kekuatan doa dari umat Nabi Muhammad, bersama-sama memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagai warga negara yang baik, ceritanya aku ini warga negara yang baik, ceritanya ngono. Jadi kalau pemerintah hanya minta saya, Habib sementara ditunda dulu karena situasi tidak memungkinkan, siap, saya tunda sementara. Bukan dibatalkan, tapi ditunda. Bukan hanya di Batang, jadwal Az-Zahir dimanapun pasti ada pengumuman. Kalau memang ada perubahan pasti diumumkan. Kalau memang karena situasi tidak memungkinkan, ya kita mundur aja, santai mawon. Tapi diundurnya jadwal itu jangan membuat kita kendor bersolawat. Bersolawat tidak harus datang ke majelis bareng-bareng, di rumah. Maka sering saya di majelis Az-Zahir dimanapun berada, saya selalu bicara, ini sebenarnya jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Kemarin-kemarin banyak orang Indonesia, mungkin salah satu dari kita yang hadir malam hari ini, nek dikandani kiai, dikandani habaib, orang ngandel. Ketika di majelis nasihat-nasihat itu sangat baik, ngangguk-ngangguk, nggih. Mas, bar maghrib iki maca donga, bar maghrib aja nyetel TV, baca rotib, kalau ba'da subuh baca wiridul latif, baca istighfar, habis itu sholat duha, habis itu sholat qabliyah ba'diyah yang lain jalani, nggih. Metu saka majelis ilang kabeh nasihate. Nggih mboten? Ini mungkin jawaban dan kita ambil hikmahnya. Ini ujian dari Allah, ini bukan bala dari Allah. Ini bukan bala, ini bukan siksaan dari Allah, bukan.
Tapi ini adalah waktunya Allah memberikan sesuatu kepada kita supaya kita lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang virus corona ini orang-orang donga. Gara-gara virus corona ini, ya Allah, Google itu setiap hari yang dicari cuma doa. Ya. Wong maksiat wedi saiki. Kenapa? Gara-gara pas maksiat kan ndak corona mati suul khotimah. Jadi yang ramai sekarang di Google itu yang di search, yang di pencarian itu doa. Doa penangkal bala. Kabeh. Sing wingi ora tau nglurune Google kono, saiki Google tuh paling ramai. Coba klik Google doa penangkal bala, paling banyak yang cari gitu. Yang kedua apa? Lihom satun. Ujar ini apa? Iki ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Wingi-wingi nang ndi gitu. Wingi-wingi deloki YouTube, deloki dangdut terus. Delok lagu YouTube terbaru apa lagu dangdut terbaru nang YouTube apa? Artis paling seksi di Indonesia siapa? Sekarang rasa ngapusi karo aku ngerti kabeh. Nggih mboten? Tapi gara-gara dikasih sama Allah sedikit, klik wis kabeh. Astagfirullah. Allahumma kabeh. Iya kapok mau kapan bae. Kandhane karo Habib, kandhane karo Kiai. Ati Allah wa ati Rasul, ojo maksiat. Sergep solawat, hadir majelis taklim, sholat berjamaah, datang kepada ulama, datang kepada kiai. Allah, nang majelis, nggih, mulai saka majelis lali. Udah dikasih ujian sama Allah. Kasih ujian dikit, ini ujian ini. Kenapa saya mengatakan ini bukan siksa dari Allah? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kepada Rasulullah, dan Allah tidak akan menyiksa kaum ini selama engkau ya Muhammad, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Hakikatnya Nabi Muhammad secara jasadnya meninggal, dimakamkan di kota Madinah, di negara Arab Saudi sana. Dikuburkan di sana jasadnya, tapi ruhnya Rasulullah, semangatnya Rasulullah, agamanya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah tidak pernah mati di tengah-tengah kita. Selalu hidup. Buktinya apa? Setiap hari, setiap saat, setiap detik umat ini selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari, setiap detik, setiap saat kita menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ngikuti cara sholatnya Nabi Muhammad, kita ngikuti cara wudhunya Nabi Muhammad, kita ngikuti apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu artinya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kita. Nabi Muhammad tidak ada di daerah kita, di lingkungan kita, selalu ada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah yang bersabda, yang mengatakan, hidupku baik untuk umatku dan matiku pun juga baik untuk umatku. Kenapa? Karena Rasulullah dan para nabi-nabi itu, kalau nabi dan rasul itu nggak pernah mati. Hanya jasadnya aja yang meninggal, tapi ruhnya selalu hidup. Apalagi ruhnya Nabi Muhammad selalu membimbing umatnya yang cinta kepada beliau, selalu mengikuti umatnya yang selalu bersolawat dan cinta dan mengikuti jalan-jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam.